Pernah nggak sih Anda ngerasa kejebak sama bisnis yang justru Anda bangun untuk cari kebebasan? Anda nggak sendirian kok. Banyak banget pengusaha sukses yang awalnya punya mimpi besar, tapi akhirnya malah jadi terikat kerja jauh lebih keras dari sebelumnya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya keluar dari jebakan itu. Gimana? Relate banget gak sih sama kutipan ini? Inilah inti masalah yang dihadapi banyak sekali pemilik bisnis. Anda membangun sesuatu yang hebat, tapi justru kesuksesan itulah yang akhirnya mengikat Anda. Yuk, kita gali lebih dalam masalah ini dan cari solusinya bareng-bareng. Oke, ternyata masalah ini tuh ada namanya loh, jebakan wira swasta. Dan ini bukan sekedar fase sulit biasa ya. Ini adalah titik di mana sebagian besar bisnis itu mandek dan jadi penghalang terbesar buat mencapai kebebasan yang sejati. Intinya simple banget. Bisnis Anda itu jalan ya karena ada Anda. Inilah yang disebut bisnis level 2. Kelihatannya stabil, untung, tapi sebenarnya rapuh. Kenapa? Karena Anda adalah pusat dari alam semesta bisnis itu. Kalau Anda liburan atau sakit, ya bisnisnya juga ikutan libur. Coba deh, kita lihat daftar ini bareng-bareng. Ada yang kedengeran familiar nggak? Kalau Anda ngangguk-ngangguk pas baca beberapa poin ini, kemungkinan besar Anda lagi ada di dalam jebakan wira swasta. Mungkin Anda tipe yang ngecek email terus pas harusnya lagi santai sama keluarga, atau cuma Anda satu-satunya orang yang tahu cara ngurusin klien paling besar. Dan disinilah letak paradoksnya yang bikin pusing. Anda pikir dengan kerja lebih keras, Anda bakal lebih bebas. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali Anda turun tangan langsung, Anda itu sebenarnya lagi ngajarin bisnis Anda untuk makin tergantung sama Anda. Tanpa sadar, justru Andalah yang jadi penghambat terbesar pertumbuhan bisnis Anda sendiri. Jadi, gimana dong jalan keluarnya? Jawabannya ada di peta jalan level 3. Ini bukan lagi soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas, yaitu dengan membangun sebuah bisnis yang bisa tumbuh dan berkembang tanpa Anda harus ada di sana setiap detik. Inilah jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Coba deh lihat ini sebagai sebuah perjalanan. Anggap aja kayak level dalam game. Level 1, itu fase startup yang masih serba berantakan. Nah, level 2, ini nih tempat sebagian besar orang kejebak. Stabil sih, tapi nggak bisa kemana-mana. Tujuannya, tentu saja mencapai level 3, di mana bisnis Anda bukan lagi sekedar pekerjaan, tapi sebuah aset berharga yang bisa jalan sendiri. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Jelas banget. Di level 2, Anda itu punya pekerjaan. Tapi di level 3, Anda punya sebuah aset. Ini adalah perubahan pola pikir yang fundamental banget. Dari menjadi orang yang mengerjakan semuanya, menjadi orang yang membangun sebuah mesin yang akan mengerjakan itu semua untuk Anda. Oke, kita udah tahu apa tujuannya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah gimana caranya? Mari kita bongkar satu persatu fondasi untuk membangun bisnis level 3 yang super kokoh. Coba bayangin deh, bisnis Anda itu seperti bangku berkaki 3. Supaya stabil, dia butuh 3 kaki yang sama kuatnya. Kalau satu aja goyang, ya semuanya bisa ambruk. Nah, 3 kaki itu adalah sistem, tim, dan kontrol. Kaki yang pertama adalah sistem. Sistem itu adalah cara Anda menangkap semua ilmu dan pengetahuan penting di perusahaan ke dalam format yang nyata. Bisa berupa daftar periksa, skrip, atau alur kerja. Jadi nggak lagi cuma ada di kepala 1-2 orang. Dan ini penting ya, sistem yang bagus itu bukan buat menggantikan orang-orang hebat. Sistem itu justru untuk memperdayakan mereka supaya bisa kerja dengan konsisten dan efisien. Setiap bisnis, mau industrinya apapun, pasti punya 4 sistem inti ini. Inilah tulang punggung operasionalnya. Sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri. Untuk masing-masing area ini, apakah Anda sudah punya proses yang jelas dan tertulis? Atau semuanya masih serba pakai feeling dan bergantung pada kehebatan beberapa orang saja? Kaki yang kedua adalah tim. Tapi ini bukan cuma soal merekrut orang-orang hebat ya. Ini soal membangun budaya di mana tim Anda itu berani memimpin, berani ambil keputusan, dan punya rasa memiliki. Ingat, tim yang hebat kalau ditambah dengan sistem yang kuat, itu jadinya mesin pendorong pertumbuhan yang luar biasa. Dan kaki yang ketiga adalah kontrol. Anggap saja ini sebagai pagar pengaman atau aturan main dalam bisnis Anda. Ini adalah sistem-sistem khusus yang dirancang untuk melindungi perusahaan dan memastikan kualitasnya tetap terjaga, terutama saat Anda nggak lagi ngawasin langsung. Biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat beberapa contoh nyatanya. Kontrol itu bisa sesederhana daftar periksa untuk memastikan kualitas produk, atau aturan bahwa harus ada 2 orang yang menyetujui pengeluaran di atas nominal tertentu. Hal-hal kayak gini itu melembagakan praktik terbaik dan mengurangi risiko, jadi Anda bisa lebih percaya sama tim untuk menjalankan bisnis dengan benar. Jadi apa sih hasil akhirnya kalau semua ini dijalankan? Jawabannya 2 kata,
pertumbuhan, dan kebebasan. Contohnya ada Mark Huha. Setelah dia menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnisnya tumbuh 44%. Tapi yang lebih gila lagi, jam kerjanya kepotong drastis dari 70 jam seminggu jadi kurang dari 35. Ini bukti nyata Anda bisa mendapatkan keduanya. Nah, ini pertanyaan penting yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri. Tujuan dari semua ini adalah supaya Anda berhenti jadi karyawan terbaik di perusahaan Anda sendiri dan mulai menjadi pemilik aset yang sesungguhnya. Aset yang bukan cuma kasih Anda pemasukan, tapi juga kebebasan. Inilah janji terbesarnya. Dengan membangun bisnis yang berbasis sistem, Anda itu sedang menciptakan sebuah mesin yang bisa jalan sendiri. Anda dapat keuntungan finansialnya, dan pada saat yang sama, Anda juga mendapatkan kembali waktu Anda untuk benar-benar menikmati hidup. Keren kan? Yuk, kita tutup dengan satu pertanyaan yang bisa langsung Anda kerjakan. Coba pikirin deh, satu aja tugas berulang yang paling makan banyak waktu Anda. Mungkin itu soal jawab pertanyaan pelanggan yang itu-itu lagi, atau follow up prospek secara manual. Gimana caranya Anda bisa membangun satu sistem sederhana, bisa jadi halaman FAQ, template email, atau daftar periksa untuk mengotomatiskan atau mendelegasikan tugas itu. Nah, itulah langkah pertama Anda di peta jalan level 3.